Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah atau biasa dipanggil Bu Ajijah. Saya guru pengampu kelas 10 di SMK Darmawan. Hari ini saya akan menjelaskan materi barisan dan deret. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua, yaitu mengidentifikasi suatu barisan aritmatika dan geometri, dan peserta didik mampu mengidentifikasi deret aritmatika dan deret geometri. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Jadi dalam suatu barisan itu terdapat dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Dan begitu sebaliknya, deret pun ada dua, ada deret aritmatika dan deret geometri. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu barisan aritmatika atau barisan geometri? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kita pelajari dulu apa itu suatu barisan. Dalam definisi, barisan bilangan itu adalah bilangan yang tersusun yang membentuk suatu pola atau yang berdasarkan aturan tertentu. Nah, barisan ini yang Ibu sebutkan dalam peta konsep ada dua kan, barisan aritmatika atau barisan geometri. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, ada dua buah korek, ada 4, ada 6, ada 8. Selanjutnya apa sih? Dalam ilustrasi ini kita akan membedakan nih, kira-kira ini tuh barisan aritmatika atau barisan geometri sih. Nah, selanjutnya kita akan tahu dulu barisan aritmatika tuh apa sih. Nah, kalau barisan aritmatika, kalau menurut definisi ini, barisan yang memiliki selisih atau yang sama di antara suku-suku yang berdekatan. Ya, selisih ini biasanya disebut beda. Nih, ada sebuah contoh nih. Ada 1, 3, 5, 7. Nah, suku antara jarak ke 1 sama jarak ke 3, kira-kira jaraknya berapa sih? Nah, kita kan tahu nih, jaraknya ada 2. Nah, 2 ini biasanya kalau dalam barisan aritmatika, karena definisinya sendiri selisih, maka kita membedakannya kalau barisan aritmatika itu ditambah atau dikurangi. Nih, kita lihat contohnya. Barisan 1 ke 3 kita bedanya berapa? 2 kan? Nah, ke 3 ke 5 bedanya berapa? 2 juga. Nah, jadi kalau Ibu ingatkan kembali lagi, untuk barisan aritmatika, untuk membedakannya dikali atau ditambah atau dikurangi. Sedangkan kalau barisan geometri kita selanjutnya. Kita di sini ada rumus suku ke N. Rumus suku ke N ini untuk mencari barisan aritmatika ada rumusnya nih. UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. UN itu apa? Suku ke N. Misalkan ada suatu barisan dalam suatu bioskop, misalkan barisan A. Barisan A misalkan ditempati ada 2 orang, barisan kedua ditempati 4 orang. Nah, nanti kita cari tahu barisan ke-15 ditempati siapa sih? Atau ada berapa? Nah, itu yang kita cari. Nah, kalau A sendiri kita disebutnya suku pertama atau U1. Atau kalau N sendiri itu nomor suku atau apa yang ditanyakan. Misalkan ditanyakan berapakah suku bilangannya atau berapakah suku ke-15-nya, maka N-nya itu 15. Terus kalau untuk B itu bedanya nih, kalau dalam contoh ini kan jarak antara 1 ke 3 kan 2, maka ini disebut bedanya. Selanjutnya kita akan bahas barisan geometri. Kalau untuk barisan geometri sendiri itu definisinya pola yang memiliki pengkali atau rasio yang tetap dari setiap 2 suku yang berdekatan. Contohnya nih, ada 1, 3, 9, dan 27.
antara jarak 1 ke 3 kira-kira gimana? Bisa aja kan ada dua kemungkinan. Bisa ditambah 2 atau dikali 3, ya kan? Kita lihat lagi suku ketiga ke angka ketiga ke 9 jaraknya berapa? Dia dikali 3 kan, dan 9 ke 27 berarti dikali 3, maka ini disebut barisan geometri. Kenapa? Karena jarak bilangan pertama ke bilangan kedua itu dikali. Jadi untuk membedakannya barisan geometri, rasio ini disebutnya 3 ini disebutnya rasio. Rasio ini kan kalau tadi barisan aritmatika itu disebutnya beda, tapi untuk barisan geometri disebutnya rasio. Nah, kalau barisan geometri membedakan jaraknya dikali atau dibagi. Sebuah tips nih untuk membedakannya. Kalau barisan, ibu ulangi lagi, untuk barisan geometri jarak antara suku pertama ke 2 dikali atau dibagi. Tapi untuk barisan aritmatika dikurang atau ditambahkan. Di sini ada rumusnya nih. Rumusnya itu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, kita keterangannya sama. UN itu suku keberapa atau yang ditanyakannya suku keberapa. Terus A ini suku pertama, N itu yang kita cari. Misalkan suku ke-15 berarti N-nya 15. R-nya ini rasio. Biasanya rasio itu ada rumusnya. U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Pokoknya U sebelumnya dibagi U sesudahnya, seperti itu. Nih, kita balik lagi. Kita kan pengen tahu, tadi kan ibu sudah menjelaskan mana barisan aritmatika, mana barisan geometri. Kira-kira dalam ilustrasi ini dia barisan geometri atau barisan aritmatika? Kita lihat, suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8. Jadi jarak antara 2 ke 4 kira-kira gimana? Nah, kira-kira ditambahkan kan, sama-sama ditambahkan 2. Maka ilustrasi ini disebut barisan aritmatika. Ini ada contoh soalnya nih. Ada 2 buah soal. Ada barisan aritmatika sama barisan geometri. Biasanya dalam soal tidak disebutkan mana barisan aritmatika, mana barisan geometri. Nah, sebabnya kita harus membedakan dulu mana barisan aritmatika, mana barisan geometri dengan cara jaraknya itu dibagi atau ditambah atau dikali atau dibagi. Yang karena ini sudah disebutkan, nih, tentukankah suku ke-15 dari barisan negatif 15, 11, 7, 3. Nah, penyelesaiannya berarti kan yang ditanyanya suku ke-15, berarti otomatis yang dicari U15, berarti N-nya itu 15 nih. Terus A-nya itu negatif 15. B-nya ini berarti jarak antara negatif 15 ke negatif 11. Jadi kalau yang dicari U15 berarti hasilnya 41. Terus untuk contoh soal barisan geometri, tentukan suku ke-7. Suku ke-7 ini berarti kita harus cari tahu dulu jarak negatif 128 ke 64 berapa. Nah, kita udah cari tahu nih, jaraknya itu 1/2, berarti otomatis dia termasuk barisan geometri. Nah, rumusnya itu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti kalau ditanyanya U7, berarti U7 sama dengan A-nya itu negatif 128 kan, berarti negatif 128 dikalikan 1/2 pangkat 7 dikurangi 1, atau dengan hasilnya 2. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu deret. Deret ini diibaratkan seorang menabung. Seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik.
jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Definisi deret sendiri jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan. Ini kita belajar aritmatika dulu nih, deret aritmatika. Kan sebelumnya kita udah belajar barisan ya. Barisan ini biasanya kalau dalam suatu bioskop ada barisan A, barisan B, barisan C. Nah, tadi kita sebelumnya udah cari tahu mengenal barisan. Nah, kalau untuk deret sendiri kita menghitung seluruh jumlah bangku yang di bioskop. Seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nih, ini ada dua juga, deret aritmatika sama deret geometri. Berarti kalau misalkan suatu barisan atau suatu polanya membentuk barisan aritmatika, maka dia rumusnya mencari deret aritmatika. Kalau suatu polanya membentuk geometri, maka mencari deret geometri. Nih ada contoh nih. Biasanya kalau suatu deret polanya itu ada tambah. Kan kalau tadi sebelumnya kalau barisan itu 2, 3, 4, kan. Kalau dalam deret biasanya ada tambahnya nih contohnya. Nah, kalau untuk rumus deret aritmatika sendiri, n/2, n-nya itu yang suatu bilangan yang ditanyakan, dikali 2a, 2 itu bilangan tetapnya atau rumus aslinya, dikali suku pertamanya, ditambah n dikurangi 1 kali b. N-nya itu yang bilangan asli, kali b-nya bedanya. Terus kalau untuk rumus geometri apa? Kalau untuk rumus geometri biasanya dibagi 2. Ada R yang kurang 1 atau R lebih dari 1. Tapi Ibu jelaskan dulu yang lebih dari 1. Bila R lebih dari 1 bilangan berapa aja sih Bu? Bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kurang dari 1 biasanya 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Kalau untuk rumus ini biasanya rumus yang R lebih dari 1. Kalau SN, nyari SN-nya itu berarti jumlah N suku pertamanya sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi R dikurangi 1. Ada contoh nih. Kita contoh dulu deret aritmatika. Berarti kan otomatis suatu barisan ini barisan aritmatika kan? Karena antara jarak 2 ke 4 kan ditambah, ya gak? Terus kita cari katanya deret ke 10-nya, atau kalau bilangannya sampai ke 10 berapa sih totalnya? Kita cari ini, berarti kan S10 berarti 10/2 dikali 2 kali 2 ditambah 10 kurangi 1 dikali 2. 2 ini dari mana? Dari B ini, jarak antara 4 ke 2. Maka kalau nyari deret aritmatika ke 10 atau jumlah suku yang ke 10 dari suatu bilangan ini hasilnya 110. Ini ada contoh juga nih deret geometri. Deret geometri ini berarti kita identifikasi dulu dia tuh suatu barisan geometri apa tidak. Kita buktikan. Nih, jarak antara 3 ke 6 berarti kan bisa ditambah 3 atau dikalikan 2 kan. Coba kita lihat lagi ke 6 ke 12 gimana. Ke 6 ke 12 berarti kan otomatis kalau ditambah gak memungkinkan kan, karena ditambah 6 sebelumnya. Sayangnya sebelumnya ditambahnya 2 atau ditambah 3 Bu. Terus sekarang ditambah 6 berarti bukan ditambah nih barisan ini, dikali 2 berarti kan 3 kali 2 6 kan. 6 kali 2 12 berarti ini termasuk barisan geometri. Maka rumusnya tinggal masukin, berarti A nya 1, R nya itu yang jarak ini antara 3 ke 6 berapa? 6 kan? 2 maaf 2. Terus cari nilai N nya. N nya itu yang ditanyakan, karena ini ditanyakannya suku ke-6 atau jumlah suku ke-6 nya berarti S6. Maka kalau untuk dijumlah untuk
suatu barisan ini hasilnya 189. Ini kita akan menerapkan nih gimana dalam kehidupan sehari-hari dalam deret. Kayak gimana sih Bu? Gitu. Misalkan nih Denny menabung sebesar 80.000 pada setiap minggu pertama. Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000, lebih banyak dari minggu selanjutnya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? Berarti pengen tahu nih si Denny pada hari minggu pertama, misalkan Januari pada minggu pertama 80.000 katanya, terus minggu kedua dia tuh 5.000 lebih banyak, berarti otomatis 85.000 ya nggak? Terus selanjutnya lagi sampai minggu kira-kira sampai apa? Sampai 2 bulan kemudian uang tabungannya ada berapa sih? Berarti kita identifikasi dulu suku pertamanya berapa? Suku pertamanya itu yang ini 80.000 karena minggu pertama. Nah, kalau yang 5.000 ini apa sih Bu? Kira-kira apa? Kira-kira 5.000 ini bedanya. Berarti ketahuan kan jarak berarti ini termasuk barisan deret aritmatika karena tiap minggu ngelebihinnya 5.000 tetap 5.000. Jadi kalau untuk selama jumlah uang Denny berapa selama 2 bulan, berarti kita lihat cara penyelesaiannya. Berarti itu kan benar, yang A nya itu 80.000, B nya 50.000. Berarti yang ditanya selama 2 bulan. 2 bulan itu berapa minggu sih? Ada 8 minggu, berarti ditanyanya S8, berarti nilai N nya 8. Berarti setelah kita hitung-hitung, maka uang Denny selama 2 bulan itu ada 780. Selanjutnya nih, ada sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potong mengikuti barisan geometri katanya. Panjang paling terpendek 6 cm dan terpanjang 96 cm. Berapakah panjang tali semula? Berarti ada sebuah tali. Yang pertama, yang paling pendek 6 cm. Yang paling panjang atau paling akhir 96 meter. Berarti kan ada dibagi 5 bagian. Berarti ada berapa U-nya? Berarti coba kita lihat penyelesaiannya. Berarti nih diketahui barisan bilangan, berarti U1-nya 6. Karena kita nggak tahu nih U2, U3, U dan U4 nya, tapi kita tahu U terakhirnya U5 karena dipotong 5 bagian kan. Yang terakhir itu 96, berarti U5 nya 96. Berarti kita cari totalnya, panjang semulanya berapa? Berarti yang ditanya apa? S5. S5 berarti kita sebelumnya kita tidak tahu kan. Kalau mencari R itu harus suku yang berdekatan. Sedangkan U2-nya kita tidak tahu, U3-nya tidak tahu, U4-nya tidak tahu. Berarti kita cari dulu nilai R-nya. Gimana cari nilai R-nya? Kita karena sudah tahu nilai paling panjang 96, kita masukin dulu nih U5. U5 tuh rumusnya apa? A dikali R pangkat N-1 kan? N-1 itu jadi R pangkat 4. U5 nya kan ada hasilnya 96. Jadi sama dengan, karena A nya udah ada nih, kita masukin 6. Jadi sama dengan R pangkat 4. Jadi kalau untuk mencari R doang, jadi 90 ini kita pindah atau sistem bagi. 96 dibagi 6 berapa? 16 sama dengan R pangkat 4. Jadi kalau R pangkat 4 hasilnya 16, kalau R-nya doang hasilnya berapa? Atau si jarak U1 ke U2 berapa? Jadi kita tahu nih R atau jaraknya itu 2 cm. Terus kita kan pengen tahu nih ukuran semulanya berapa. Maka kita cari S5 nya nih. S5 sama dengan, kan karena rumusnya yang tadi sebelumnya
Nah, rumus sebelumnya kan Sn A dikali R pangkat N min 1 per R kurangi 1. Maka selanjutnya kita masukin ke rumusnya ini. Jadi ini kan nilai A kan, A dikali R pangkat 5 min 1 per R dikurangi 1. Maka total panjang semulanya itu ada 186 cm. Sudah sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata kesalahan dari Ibu, mohon maaf misalkan masih belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.